اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, adik-adik sekalian, para ahlullah, para talibul ilmi, para hamba Allah yang Allah jaga, yang Allah langsung mengutus malaikatnya, para penjaga-penjaga arasy, malaikat-malaikat Allah menjaga para ahlul ilmi itu. Ya, ahlul Quran, ahlullah, insyaAllah ya. Baik, adik-adik sekalian, ahlan wa sahlan di halaqah kitab Adab Hamalatul Quran di Imam An-Nawawi di Ma'had Jannatul Na'im tercinta. Baik, sekarang kita masih masuk ke mana? Adab-adab para penghafal Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil 3, ya kan? Ya. 3, apa dia? Yang pertama, Ustaz ulang dulu. Nah, yang pertama, seorang penghafal Quran, seorang talibul ilmi, seorang murid itu harus fokus belajar, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain selain daripada ilmu, kecuali hal-hal yang mendesak saja. Ya. Yang kedua, apa dia? Harus bersih hatinya. Harus meletakkan yang pertama sekali di hatinya apa? Zon, baik kepada Allah. Zon itu apa? Prasangka baik kepada Allah. Allah akan memberikan saya yang terbaik. Allah kumpulkan saya dengan orang-orang baik. Setelah itu harus meletakkan zon yang baik kepada gurunya. Ya, prasangka baik kepada gurunya. Tidak boleh gurunya dibuat begini begitu, tidak boleh. Prasangka baik kepada gurunya. Lalu bagaimana dia menjaga hati? Harus menjaga hatinya daripada lingkungannya, kawan-kawan sekitarnya. Bagaimana semuanya orang itu harus senang sama dia, nyaman sama dia, sehingga hatinya bersih baik. Nah ya, yang ketiga apa kemarin? Harus tawadhu, merendahkan hatinya kepada gurunya. Kenapa begitu? Coba bayangkan sekarang, apa namanya dek? Gelas. Nah, coba dulu. Gelas sama cerek. Tahu cerek kan? Cerek, kalau bahasa kami cerek. Gelas itu bisa enggak tumpah air ke dalam gelas kalau cereknya di bawah gelas? Enggak. Cereknya harus di atas gelas. Gelasnya yang harus turun ke bawah. Salah enggak posisi gelas di bawah? Enggak. Mana pula salah pula posisi gelas di bawah? Enggak. Posisi gelas di bawah adik-adik untuk supaya airnya air itu ibarat ilmu. Cereknya itu ibarat guru. Gelasnya adalah murid. Nah, jadi kalau posisinya guru kita muliakan, kita letakkan guru di atas kita, hati kita memuliakan guru, maka ilmu itu akan mengalir kepada kita. Paham? Paham ya? Cerita Nabi Musa kemarin kan? Oke. Nah, hari ini kita ambil lagi sedikit. Faslun. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Jadi, seorang murid, adab yang keempat nih. Seorang murid tidak boleh belajar
ilmu, terutama ilmu agama, ya kan? Illa, kecuali mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali kepada guru yang sudah mumpuni, kepada guru yang sudah berpengalaman, kepada seseorang yang betul-betul sudah layak menjadi guru. Tidak boleh dia datang tidak tahu siapa si fulan, tiba-tiba di jalan tu mau belajar Quran sama orang di jalan. Bisa enggak? Enggak boleh. Itu tidak beradab. Jadi adabnya bagaimana? Seorang yang mau belajar Quran, seorang yang mau mencari ilmu itu harus dia datang kepada gurunya, dan guru itu betul-betul adalah sosok seorang guru. Mana contohnya? Ini datang ke ma'had. Kenapa diadakan ma'had? Kenapa diadakan halaqah seperti ini? Supaya antara murid dengan guru itu ada komunikasi, ada penyaluran ilmu. Ya kan? Datanglah orang ramai-ramai ke ma'had belajar. Kenapa? Ada guru di ma'had. Ada tempat yang baik, diatur jadwalnya baik. Kalau dibilang Ustaz capek kali di ma'had ni Ustaz, banyak kali sibuk begini begitu. Memang semuanya begitu. Orang main bola tu latihan dia siang malam. Kalau capek dah pasti capek dia. Saya enggak mau sebutkan di halaqah kita nama pemain bola. Enggak pantas di sini. Contoh ajalah. Saya enggak pernah nonton bola macam saya begadang, enggak ada. Cuman mau bilang contoh. Orang kalau suka dia main bola dan jadi pemain bola, latihan bolanya luar biasa ni. Ya kan? Sampai cari vitamin untuk tambah tenaga. Kenapa? Dia mau dia main bola itu menjadi nomor 1. Dan dia pasti mencari pelatih yang terbaik. Nah, ini adabnya tadi. Ya kan? Enggak mau dia latihan asal-asal kepada siapa aja, pokoknya bisa di sepaknya bola saya berlatihan sama dia. Enggak bisa. Apalagi kita belajar Quran, apalagi kita belajar ilmu agama. Enggak boleh. Jadi poin yang pertama harus berlatih, berguru kepada guru yang betul telah berguru kepada gurunya. Makanya di sini ketika kita paham ini di Jannatun Na'im, guru-guru itu berguru lagi kepada gurunya, langsung kepada Syekh Abdul Qadir. Di tempat terus. Setelah itu nanti langsung disalurkan ilmunya, masih basah. Ya. Tinggal adik-adiknya mau belajar. Oke. Itu poinnya. Nah, kita nengok orang main bola itu kenapa belajarnya itu tekun sekali. Yang pertama ada yang mau dia capai. Itu bukan yang pertama. Yang pertama dia suka sama bola tu. Ya kan? Hatinya bersangkut sama bola tu. Capek pun tak peduli dia. Begitulah kalau orang sudah bersangkut hatinya sama sesuatu. Coba bayangkan adik-adik sekarang ini cinta sama Quran, cinta sama ilmu agama. Terserah mau ditinggalin orang tua, mau tidur di mana, mau pokoknya kalau ada guru di situ saya mau belajar betul. Kan begitu ya, kalau sudah suka. Setelah itu dia punya target. Saya harus menjadi yang terbaik. Sekemampuan saya. Kapasitas saya harus jadi yang terbaik. Bukan bermakna adik-adik menjatuhkan kawan, enggak. Persaingan sehat. Fastabiqul khairat. Kawan ni. Saya dulu teringat waktu di pesantren. Ada kawan saya bilang, "Ayo latihan lomba kita. Siapa duluan ngafal?" Ngafal lah. Saya selalu kalah. Jadi dia hitung berapa baris itu, kalau barisnya kan satu baris itu 15. Ya, satu pojok itu kan 15 baris Qurannya. Saya baru 7 baris,
Dia sudah habis sampai 15 baris. Jadi saya push up 7 kali selalu. Dan itu selalu. Kenapa? Lambat. Hafalan saya lambat. Setelah itu dia pulang. Saya duduk lagi di masjid, ngulang lagi. Sampai dapat semuanya baru keluar. Setoran juga sama guru yang bagus. Ustaz Sualib Khamsin nama guru saya dulu. Betul-betul ahlul Quran. Sampai sekarang ngulang selalu. Sampai 15 juz mengulang sehari. Hafiz. Jadi sosok guru itu memang suri tauladan kita. Sampai sekarang Ustaz tidak bisa Ustaz lepaskan dari kepala itu. 2 sosok guru yang memang luar biasa. Ustaz Sualib Khamsin satu sama Syekh Abdul Qadir. Carilah guru yang baik. Baik. Itu poin yang pertama. Wala yata'allamu, dia tidak boleh belajar. Asal-asal dia belajar tak boleh. Kepada siapa suka hati, oh ni enak belajar, enggak boleh. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtuhirat siyanatuhu. Tak boleh. Dia harus kita belajar itu kepada orang yang jelas. Siapa gurunya, jelas dari mana dia ambil ilmu. Tak boleh asal. Maka adik-adik sekarang datang ke ma'had sudah betul jalannya nak. Sudah betul. Ini tinggal ikut pembinaan. Dikatakan faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas mengatakan dan Muhammad ibnu Sirin mengatakan apa? Wa ghairuhuma minas salaf, daripada salafun salih, pada orang-orang yang terdahulu, tabi'in. Kalau dibilang salafus salih itu siapa-siapa aja? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, thumma qarni, thumma yali, thumma yali. Tiga generasi itu disebut salafuna as-salih. Apa dikatakannya? Hadzal ilmu dinun. Ilmu agama itu, yang mana contoh ilmu agama? Ilmu misalkan ilmu tajwid, itu masuk ilmu agama. Ilmu fikih ini ilmu agama. Ilmu bahasa Arab yang mengkaji tentang Quran, ilmu agama. Dikaji insyaAllah semua di sini bertahap. Ya kan? Hadzal ilm dinun. Ilmu itu adalah agama. Kalau salah kita belajar sama gurunya, maka salah agama kita. Ya kan? Apa dikatakan? Fa'udhuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah, perhatikanlah, telitilah kepada siapa kita mengambil ilmu. Itu adab yang keempat yang harus ada kepada ahlul Quran, kepada murid yang ingin menuntut ataupun mencari ilmu agama. Ya, baik. Lalu selanjutnya, wa alaihi ay yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Ini yang kelima. Seorang murid setelah dia melihat gurunya itu, udah betul ini guru saya nih. Ini orang alim, sudah direkomendasi, sudah bagus. Apa proses selanjutnya yang harus ada sama murid? Wa alaihi, haruslah atas seorang murid itu ayyanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Harus melihat gurunya itu dengan penuh rasa hormat. Penuh rasa hormat. Dari sepenuh hatinya dia muliakan gurunya. Ini bukan hanya Ustaz bilang-bilang aja, enggak, memang begitu jalannya ilmu itu. Dicatat di buku, dicatat di hati, diingat, diterapkan. Dicatat di buku, dicatat di hati, diingat, diterap. Jangan cukup sebatas di situ saja. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi, ya, dan meyakini bahwasanya gurunya ini insya Allah betul-betul
membina dia, seorang murid ini, kepada jalan yang benar. Kita mau berguru adik-adik, tapi kita nggak yakin sama guru kita, bisa kita jadi alim? Enggak. Kita tanya sama orang, pesantren Jannatul Naim di mana? Belok kiri, kita dibilang sama orang tu kan, di jalan. Belok kiri. Kita ndak yakin sama kata-kata belok kiri dibilang sama orang ni. Sampai kita ke pesantren tu, ngapain tanya? Ya kan? Tapi kalau orang tu bilang, kita dah yakin, ini yang saya tanya ni betul orang-orang sini. Orang Batu Putu ni, betul orang Batu Putu ni. Oh, dekat pesantren lagi. Udah betul, dah yakin saya. Ini yakin sama gurunya. Itu maknanya, ya kan? Satu ditanya ya, betul tak jalannya? Oh, belok kiri, belok kanan atau belok kiri. Oh ya, ikut aja. Sampai tak? Sampai. Sewaktu sampai baru dibilang, alhamdulillah sudah sampai ke ma'had. Kamu gitu ya? Itulah fungsi guru. Bukan guru itu harus didengarkan, kalau enggak berdosa. Bukan begitu, bukan hanya itu. Rugi kitanya kalau enggak dengar nasihat guru tu nak. Rugi umur, rugi waktu, rugi semuanya. Tapi kalau kita dengar nasihat guru, insya Allah terang hati, terang pikiran. Orang tua senang, guru senang, ma'had semuanya senang. Baik bangsa ini ke depan. Kenapa? Antum semua generasi ke depan, generasi emas bangsa. Coba dengar, ada satu cerita. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dulu orang-orang lama, para sahabat, para tabi'in dulu, ketika datang berguru, dia bersedekah. Ini orang lama nih. Datang berguru, bersedekah dia. Kenapa? Wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, setelah dia bersedekah tu dia bilang, ya Allah, tutuplah aib guruku kepadaku. Kenapa? Setiap manusia tu punya aib nak. Tak ada manusia yang sempurna. Ada manusia yang sempurna? Anda. Pasti salah. Pasti ada salah. Misalnya ada pas gurunya tu capek nyimak, terbuka mulut sekali, geser mata. Astagfirullah. Jangan deng. Kenapa? Kalau kita tahu aib guru kita, nanti tidak ada respect lagi, kita tidak mau lagi kita dengar yang kita dengar itu, padahal ilmu tidak masuk lagi ilmunya, ya kan? Fokus ambil ilmu, jaga adab. Itu orang-orang dulu tu berdoa, ya Allah, setelah dia bersedekah, bukan berdoa aja, bersedekah dulu. Lalu dia doa apa? Ya Allah, tutup aib guruku kepadaku, ya Allah. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, jangan hilangkan berkah ilmu guru kepadaku. Banyak orang alim, banyak orang yang berguru, tapi sedikit sekali seorang murid itu berkah ilmunya. Ilmu yang berkah itu mana? Bisa diterapkan pada diri sendiri, bisa dibagi ke orang lain, bermanfaat kepada sekitarnya. Terasa ada manfaatnya dingin, itu berkah ilmu. Berkah ilmu itu nak tidak diambil dengan kuatnya hafalan. Berkah ilmu itu diambil dengan ketulusan kamu berguru, keikhlasan kalian berguru. Terapkan di sini, jangan mengawang-awang, terapkan di sini. Ya. Nanti tak tahu kita 6 tahun akan datang, kami menengok semuanya di Ibu Putu di Masjid Azhar. Duduk talaki-talaki sama guru yang lebih tinggi lagi makamnya. Siap itu pulang ke negeri, sampaikan ilmu agama lagi luas. Ya kan? Duduk-duduk kita beginilah nanti nak yang akan menjadi kenangan, yang akan menjadi spirit kuat kalian. Saya pernah duduk berguru di halaqah.
Pesan guru saya dulu harus patuh sama guru. Pesan guru saya dulu harus memuliakan ilmu. Sekarang saya muliakan ilmu, saya muliakan ahlul ilmu. Itulah akhlak. Ya. Ada satu lagi ceritanya. Wa qala Rabi'. Imam Rabi' itu adalah murid langsung Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i kan? Imam mazhab kita. Ya. Sahibu Syafi'i rahimahumullah. Majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lah. Allah. Berinding dulu sana baca. Adab Imam Rabi'. Makanya Imam Rabi' ini luar biasa ilmunya. Luar biasa berkah ilmu Imam Rabi' itu. Pembawa mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Saya tidak berani meminum air. Kalau ada air samping, tidak berani diminumnya. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i melihatnya. Imam Syafi'i duduk. Dia haus kali ini. Beliau ni haus kali. Di depan guru, tidak berani diminumnya air. Kenapa? Haibatanlah, segan. Imam Syafi'i itu punya haibah. Nah, makanya seorang guru juga tidak boleh sembarang. Ustaz duduk sini. Mesti pakai peci, mesti pakai baju yang bagus, yang rapi. Kenapa? Oh, karena keren. Tidak. Memuliakan ilmu. Duduk pakai peci rapi semua. Kenapa? Yang kita ambil itu mutiara. Mutiara. Sangat mulia. Cuman kerennya mutiara ilmu ini apa? Tidak disimpan dari fisik materi nampak. Dia disimpan dalam kata. Disimpannya di hati mukmin. Di hatinya guru tu. Begitulah dari generasi ke generasi, mewarisi hati yang baik, hati yang baik. Ini antum semua ni pewaris ni setelah ini. Ya kan? Itu cerita. Jadi kita simpulkan sekarang. Yang keempat, tidak boleh seorang murid itu mengambil ilmu kecuali dengan guru yang jelas secara keilmuannya. Tak boleh asal-asal. Selanjutnya, yang kelima, haruslah seorang murid itu melihat gurunya dengan mata rasa hormat. Bukan menghormati zat gurunya saja, tapi menghargai ilmu yang ada pada gurunya itu, supaya berkah ilmunya. Itu dua hal aja. Dikasih contoh. Contoh yang pertama, para salafun saleh dulu ketika datang berguru, beliau bersedekah lalu mengatakan, ya Allah, tutuplah aib guruku untukku ya Allah. Ya Allah, jangan hilangkan berkah ilmu guruku padaku ya Allah. Contoh yang kedua mana? Imam Rabi', muridnya langsung daripada Imam Syafi'i. Beliau tidak berani minum air walaupun haus. Tak berani beliau minum air. Tak berani. Kenapa? Karena ada Imam Syafi'i di depan, mungkin melihat, malu, takut, saking segannya sama guru. Itu dua contoh, mudah-mudahan bisa kita ikuti, ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti, bisa kita teladani. Sekarang, yuk, dua hal ini, dua poin ini, siapa yang berani, yang mau ulang dari akhwat? Kemarin saya bilang dari akhwat kan? Saya mau dari akhwat hari ini saya bilang kan? Anda lupa saya. Coba. Dua hal tambahan hari ini. Ayo, siapa yang berani ulang? Tak apa-apa, diri.
Biar berani dan biar bisa nanti ke depan tampil. Oh, bahkan di internasional tampil tidak apa-apa. Bisa, kuat kita, ha. Nah, terus, diri. Bismillah itu. Diri. Bismillah. Sampaikan terus. Siapa nama? Alsa. Ya. Ayo, bismillah. Aywa. Yang kedua apa tadi? Kurang. Aywa, menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Sudah fardu kifayahnya. Boleh nanti kalau di ruang kita tepuk tangan, kalau di masjid bilang aja alhamdulillah. Baik ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi dengan adab-adab yang mesti kita jaga kepada guru kita. Ada pertanyaan? Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kita terang hati nak bisa terus mulazamah sama Quran, bisa Allah berikan paham Quran itu seperti Allah berikan pahamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.